Ini mungkin busuk ya. Oke, terus kita lihat lagi cahayanya, dan kalau kita lihat indikator moisture-nya bagus. Nah, makanya ini bagus ini harapannya kalau yang di sini ya. Oke ya. Disiram. Nah, ya. Kayak gini nih rendah dia nih. Kalau ini coba kalau kita cek sebelah sini. Nah, ini rendah nih. Halo, selamat sore, selamat datang kembali di channel Panci. Kali ini kita membahas tentang pertanian, yaitu tentang menanam cabai ya. Jadi ada tanaman yang saya tanam 2 hari yang lalu, saya cek sore ini ya, di pekarangan belakang ada yang layu ya, padahal kemarin nggak layu sebenarnya sana ya. Itu yang cabai yang daunnya gede-gede. Lalu ada beberapa bagian yang kurang kena sinar matahari ini tadi ya, itu juga ada yang layu, ada yang enggak. Tapi tadi pagi udah kelihatan dia itu udah kayak gosong, kebanyakan air gitu ya. Nah, terus yang satunya temannya lagi yang di situ yang kena kurang sinar matahari, tadi pagi seger, sekarang layu ya. Jadi saya menanam ini belum saya siram sama sekali. Kebetulan kemarin hujannya tinggi. Kalau yang hari ini belum hujan sama sekali ya, tapi hanya hitungan waktu dari jam 9 sampai jam 4 sore ini udah kelihatan layu. Apakah penyebabnya? Oke, jadi ternyata alat ini tuh sangat penting bagi pemula seperti saya ya, sebagai alat bantu analisa sebetulnya ya. Alat bantu analisa di sini kan ada moisture, ada light, ada pH ya. Ini moisture, light, pH ya. Jadi saya butuhnya hanya moisture. Fungsinya apa? Jadi ketika dia menunjukkan moisturnya itu ke arah merah, di sini yang tengah kan moisture ya, berarti saya saatnya untuk menyiram. Jadi tidak semua tanaman akan saya siram. Jadi kalau memang kandungan airnya masih tinggi, saya tidak akan menyiram ya. Nah, itulah pentingnya indikator sebetulnya sebagai mata ketiga kita istilahnya. Jadi nggak main perkiraan ya. Jadi kayak yang situ tadi ada yang moisturnya rendah banget, jadi itu harus disiram ya. Tapi kalau yang lainnya masih tinggi-tinggi atau yang masih normal, tidak usah disiram. Jadi pentingnya untuk merawat tanaman tuh, fungsinya alat ini itu adalah seperti itu ya. Dan menanam pun nanti setelah saya siram akan saya lihat kadar airnya akan seperti apa ya. Oke, mari kita lihat pengecekan satu persatu kadar air yang di sebelah sini sama yang di sebelah sana. Ada tanaman yang udah layu, ada yang layu, ada 2 di sana. Kalau yang di sini 1 cuman masih sebelah ya. Kita lihat kandungan airnya seperti apa. Oke, dengan alat bantu ini. Oke, ini adalah yang kandungan moisture-nya tinggi ya, sampai 10 mentok. Jadi ini saya memutuskan untuk ini udah mulai layu ya. Nah, padahal tadi masih seger kan. Ini mungkin busuk ya. Oke, terus kita lihat lagi cahayanya. Ini kan yang di daerah kurang cahaya ya. Di sini indikatornya, nah ini low ini ya, termasuk rendah ya. Kita lihat pH-nya sekarang. pH-nya 7. Ini pH-nya bagus ini ya, untuk tanah di sini ini bagus ya. pH-nya udah bagus. Ini sebenarnya bukan tanahnya, ini kena sekamnya ini. Ya, oke. Ini kelihatannya akan mati ya. Nah, ini yang daerah yang jarang kena sinar ya. Ini moisturnya tinggi ya, 7 lebih ya, basah banget ya. Kalau kita lihat lightnya lumayan, pH-nya juga.
Jadi moisturnya ini makanya, jadi kalau kebanyakan air timbulnya daunnya ini begini nih, layu ya, padahal tadi pagi masih oke ya. Lihat lagi satunya, ini yang daerah yang jarang kena sinar. Ini sekarang kita lihat sini. Oh, ini masih bagus ini moisturnya dia. Ini bagus ya, moisturnya bagus. Jadi daerah sini ini berarti siang kena sinar ini, atau mungkin ada juga tanda-tanda kehidupan itu mulai berkurang ya. Kalau itu kan udah mulai mau mati gitu, udah mau mati ya. Ini masih seger. Oke. Jadi kita cek satunya lagi. Oh ini bagus ya, ini bagus ya. Jadi moisture ini kalau memang menunjukkan angka merah, kita akan siram dengan air, memudahkan kita sebetulnya ya. Oke, ini kita lihat sekarang di sini ya. Ini juga bagus ya, moisturnya masih maksimum lah. Oke, jadi kita nggak perlu watering, nggak perlu nyiram dulu untuk sementara ini ya. Ini yang kena sinar terus ya, mulai pagi sampai siang ya. Dan kalau kita lihat indikator moisturnya bagus. Nah, makanya ini bagus ini, harapannya kalau yang di sini ya. Oke ya. Sekarang kita cek yang kena sinarnya cuman pagi doang, siangnya enggak ya. Coba kita lihat dulu lightnya juga ini karena sore ngambilnya ya, jadi ya. Sekarang pH nya juga bagus ya. Oke, ini ada yang ini yang kena sinarnya itu cuman gitu ya. Kita lihat sekarang. Nah, ini kita lihat moisturnya. Oh, ternyata moisturnya bagus ya, bagus. Kita lihat lightnya ya, juga segitu. pH nya juga bagus sama ya. Jadi kelihatannya di arah sini nih yang bagus. Nah, ini kita lihat di sini ya, kalau udah tanda-tanda begini nih, daunnya mulai menguncup begini nih, kelihatannya dia tuh kelebihan air. Ini kelihatan ada gosong-gosong di sini ya, kelebihan air ya. Sedangkan kalau yang seger-seger itu kandungan moisture kontennya itu rendah atau normal kecenderungannya ya. Oke, coba yang ini kan seger nih ya, kalau kita lihat ya, ini kan seger ya. Kita lihat dia moisture kontennya berapa sih doi. Oh, tinggi bro, ini tinggi banget nih. Oke, ini tinggi ya. Ini sekarang kita lihat, nah ini rendah nih, ini perlu siram. Nah ya, kayak gini nih rendah dia nih. Ini coba kalau kita cek, nah ini rendah nih, ini minta disiram kalau kayak gini nih ya. Nah, ini berarti kekurangan air dia ya. Oke, ini tinggi nggak usah ya. Tapi walaupun tinggi ya, ini walaupun tinggi kalau kita lihat, tapi apa itu nggak ada
ciri-ciri daun yang layu gitu loh. Nah, ini makanya kita yuk belajar bareng di sini ya. Kita belajar bareng ya. Ini coba yang ini sekarang. Oh, ini malah bagus. Ini bagus ini levelnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat tanaman yang satunya lagi yang itu layu loh. Kita lihat ya, itu layu kan. Ini nanamnya kemarin nih. Ini jadi setelah nanam saya nggak ngasih air, nggak ngasih apa, kita lihat ya. Wih, tinggi banget ini. Tinggi banget. Jadi bisa kita artikan ya, kalau tanaman udah hidup segan mati pun enggan, tapi kalau udah layu-layu begini bisa jadi moisturnya terlalu tinggi, bisa ya. Ini udah mulai layu nih kita. Oke. Seperti ini. Oke, betapa pentingnya alat untuk mengukur kelembapan ini ya, kelembapan kadar air di dalam tanah ini ya. Oke, itu tadi ya gambaran kita ngetes. Seperti yang Anda lihat, ada beberapa tanaman yang memang kadar airnya tinggi, ada yang rendah ya. Jadi itulah indikator perlunya alat ini ya. Kapan kita harus menyiram, kapan kita nggak harus menyiram ya. Jadi kita nggak main perkiraan ya, oh ini harus main siram ya. Tapi makanya kita lihat dengan bantuan alat ini nanti perawatan tanaman cabai ini kedepannya akan seperti apa. Oke, untuk alat ini Anda bisa beli di toko online. Ini harganya murah banget, kalau nggak salah cuma Rp30.000, tapi sangat berguna sebagai partner kita, sebagai mata ketiga kita mengindikasikan kandungan air dalam tanah, sehingga bisa memberikan trigger ke kita, kapan kita akan menyiram dan tidak. Oke, selamat bertani cabai ya. Makanya kita lihat, jangan sampai ketinggalan konten saya tentang menanam cabai ini ya. Makanya subscribe ya, bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten tentang pertanian cabai yang mungkin bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Yos.